tentang kemunafikan. Tuhan menentang kepura-puraan. Bapak-bapak dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dunia ini selalu menawarkan kesenangan yang membuat orang-orang yang ada di dalamnya lupa diri akan tujuan hidupnya. Dan setiap orang, siapapun kita, ingin tampil beda dari yang lain. Tampil beda adalah hal yang baik jika itu ke jalan yang benar. Tetapi ada berbagai cara yang dilakukan oleh manusia untuk berbeda dengan yang lain. Terkadang hanya mau tampil beda dengan tidak menunjukkan keberadaan yang sesungguhnya, karena ia mau dipuji oleh lingkungan sekitarnya dengan menghalalkan segala cara. Bapak dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan kita ketika seseorang yang pernah kita tolong atau bantu tiba-tiba melupakan kita? Padahal ketika datang meminta pertolongan, dia menunjukkan sikap yang baik, memohon dengan sangat dan penuh dengan kerendahan hati. Atau bagaimana perasaan kita ketika orang yang kita kasihi dan sayangi tiba-tiba mengkhianati kepercayaan yang telah kita berikan kepadanya? Pasti siapapun kita, hati kita sedih, kecewa, marah, atau mengambil keputusan tidak akan membantu lagi ketika dia meminta tolong kembali. Lalu pertanyaannya bagi kita, bagaimana jika kita sebagai manusia yang telah diselamatkan tiba-tiba berbalik dan juga mengkhianati kasih Tuhan? Bapak dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, itu kita bisa renungkan dalam kehidupan kita. Berikut hari ini yang berbicara bagaimana umat Israel yang telah melukai hati Tuhan, padahal Tuhan sangat mengasihi mereka. Dengan demikian, Bapak dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, perenungan kebenaran firman Tuhan adalah bagaimana bangsa Israel yang bertobat dengan tidak ada pengakuan yang sungguh-sungguh akan dosa mereka. Sebaliknya, Israel hanya menekankan kebesaran kasih Allah tanpa mengungkapkan kenyataan bahwa Allah membenci dosa. Di mata Tuhan, pengakuan Israel itu bukan pertobatan yang sejati. Bahkan dalam mempersembahkan korban, dalam memohon pengampunan hanya secara lahiriah saja, karena mereka masih mempraktikkan dosa atau kejahatan di mata Tuhan. Eksistensi manusia harus dapat terlihat dalam sebuah praktik hidupnya sehari-hari dengan menunjukkan diri sebagaimana seharusnya sebagai pengikut Tuhan. Apa adanya, pertobatan sejati itu disertai bukti nyata. Jangan sampai kita datang dan kita mau melayani Tuhan dengan motivasi yang tidak benar. Kita sebagai orang yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi pelayan, maka seharusnya kita menjaga anugerah Tuhan dengan menjaga hubungan kita dengan Allah, menjaga hubungan kita dengan sesama, dan menjaga integritas kita sebagai pelayan Tuhan. Dalam pembacaan kita, Hosea artinya akan keselamatan, di mana ia bernubuat kepada bangsanya sendiri untuk bertobat dan setia kepada Allah, sekaligus menjadi pelayan Tuhan. Dengan demikian, kalau Hosea yang bernubuat kepada bangsanya untuk setia kepada Allah, kita juga sebagai wakil Allah, sebagai pelayan Tuhan, sebelum kita menyampaikan kepada umat atau jemaat Tuhan, kita harus tetap setia dahulu, baru orang setia sama kita. Kalau kita hanya ngomong besar, tapi kita tidak menjadi pelaku, dibilang sama saya. Tetapi bagaimana kita sebagai pelayan, tunjukkan diri apa adanya gitu. Jangan sampai kita di depan rapi-rapi tapi
di belakang tidak tahu. Buat apa kau? Penampilan tidak sesungguhnya. Karena apa? Motivasi itu bersalah. Supaya saya dipuji, supaya saya dilihat, oh dia baik, dia rajin. Tapi malam-malam sudah. Dengan demikian Bapak dan saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, tunjukkan diri kita sebagai pengikut yang sesungguhnya. Jangan kita menjadi pengacau, perusak, pembuat masalah. Sudah jadi pelayan Tuhan, tapi yang buat masalah pelayan Tuhan. Bagaimana kita dikatakan sebagai pelayan? Dengan demikian, kalau kita berbicara mengenai pekerjaan Tuhan, mari juga kita melakukan mengenai pekerjaan Tuhan. Amin. Bapak dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan di siang hari ini, mari kita terus beritakan kabar baik, agar setiap umat dapat hidup dengan benar, bukan dengan kemunafikan. Sehingga setiap umat dapat mengungkapkan besarnya kasih Allah itu, dapat diresponi dengan hidup dalam kebenaran, dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak berkompromi dengan dosa, karena Allah hanya menyukai kasih setia seperti dalam pembacaan kita tadi. Dan pengenalan akan Allah yang disertai dengan tindakan yang bersifat positif, bukan munafik, bukan pura-pura, tetapi benar-benar lahir dari hati, dilihat dan nampak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mari kita sebagai pelayan Tuhan hidup dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Matius 5 ayat 37 firman Tuhan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, maka kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau kita sebagai pelayan, marilah setia, jangan munafik. Kalau munafik, firman Tuhan apa? Dari si jahat. Kalau kita menjadi pelayan menjadi pelayan yang sungguh-sungguh, setia, tidak bersungut-sungut. Bapak dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian sebagai pelayan Tuhan setialah dalam keadaan apapun, karena sebelum orang mau datang gereja dilihat pelayan dulu. Ini penyakit kita manusia. Maka dari itu kita salah langkah saja orang susah menilai, salah berpakaian saja orang susah menilai. Tapi bagaimana kita meresponi hal itu? Kita harus apa adanya begitu. Jangan munafik. Demikian firman Tuhan siang hari ini. Amin. Untuk firman Tuhan.